Selamat malam semuanya, teman-teman sekalian. Apa kabar? Semoga semua dari Anda selalu sehat dan selalu semangat, khususnya di hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi hari ini hari yang sangat spesial buat seluruh bangsa rakyat Indonesia, dimanapun kita berada. Dan topik pada malam hari ini menarik nih, yaitu tentang merdeka. Tapi bukan merdeka dari penjajahan ya, tapi merdeka dari ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Kita juga mau merdeka dari efek polusi udara. Karena sekarang ini sedang marak sekali isu tentang polusi udara, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di beberapa kota besar di seluruh dunia. Dan efeknya makin dilihat ternyata bisa sangat mengganggu kesehatan kita sekeluarga ya. Oke, saya akan tunjukkan sebentar ya teman-teman slide-nya. Oke, jadi awalnya saya akan menjelaskan tentang polusi udara sehubungan dengan uh, air filter atau sistem penjernih udara yang kita miliki, yaitu namanya atmosfer. Nanti Pak Hari Bagio akan juga melanjutkan dengan penjelasan bagaimana sih membangkitkan atau membooster imunitas tubuh kita yang berhubungan dengan rongga atau sistem pernafasan kita supaya kita tidak mudah jatuh sakit. Oke, saya coba sharing bagian saya teman-teman. Nah, ini adalah foto kota Jakarta. Ini diambil saat COVID beberapa tahun yang lalu. Jadi teman-teman tahu ya, di masa-masa itu memang kita lockdown, bukan lockdown sih, kita dianjurkan pada work from home, semua pada di rumah, dan langit Jakarta tiba-tiba jadi bersih sekali karena memang nggak boleh orang-orang keluar rumah ya. Tapi saat ini kembali sudah normal, semua sudah berakhir ya pandeminya, kita sudah masuk di endemi. Nah, waktu itu kita Indonesia pernah menduduki, bukan pernah, sering ya, menduduki 10 besar kota terpolusi di dunia. Ya, kita pernah di nomor 6, itu angkanya 156 tuh. Jadi kalau sudah angka 156 ini sudah masuk ke kategori udara di kota itu tidak sehat dan efeknya sangat besar buat yang punya masalah kesehatan. Nah, ini salah satu penyebabnya ya teman-teman, yaitu ya kemacetan, ya apa knalpot, motor, mobil, waduh, belum lagi pabrik, industri. Nah, beberapa saat ini di bulan Agustus Jakarta juga sempat heboh, bukan hanya Agustus sih, sudah beberapa bulan terakhir kalau Anda lihat di YouTube, banyak di berita-berita itu sudah, waduh, udara Jakarta benar-benar udah sangat tidak baik. Bahkan sekarang menduduki, ini tanggal 15 Agustus ya, jadi 2 hari yang lalu kita nomor 2. Hebat ya, bukan hebat yang bagus sih, ini hebat yang mengerikan. Karena sudah angkanya di 174. Dan kita bisa melihat perbedaannya kota yang sangat terpolusi, nomor 2 di dunia saat itu, sama kota yang bersih. Harusnya langit biru dan ya seperti gambar di awal tadi ya. Jadi kalau sudah melihat foto seperti ini, saya selalu teringat, aduh, di masa COVID yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu Jakarta pernah istilahnya jaya-jayanya gitu ya, karena memang nggak banyak mobil, motor yang boleh keluar rumah. Oke, nah efeknya apa mengenai polusi udara ini? Kalau kita menghirup udara yang kotor, terlalu bersih, terlalu banyak maksudnya mengandung polutan yang sangat tinggi, ini bisa menyebabkan banyak penyakit yang kronis, bahkan sampai menyebabkan kematian. Ini sampai 7 juta manusia per tahun nih, secara global ya, gara-gara polusi udara. Dan polusi udara menurunkan harapan hidup 1,2 tahun lebih cepat. Nah, juga ada fakta seperti ini teman-teman, udara di dalam rumah, kalau orang pikir akan lebih bersih, enggak juga. Jadi udara di luar kotor, udara di dalam rumah bisa 2 sampai 5 kali lebih kotor daripada udara di luar rumah. Loh, kok bisa seperti itu ya? Nah, karena mekanisme kalau udara di luar rumah itu dibersihkan secara alam. Maksudnya Tuhan sudah mendesain, ada saatnya matahari terik, lalu polusi tinggi, suhu udara juga sangat meningkat, lalu nanti ada beberapa saat hujan datang. Nah, saat hujan itu dia membersihkan udara. Oke, setelah hujan udara kembali bersih lagi. Nah, kalau di dalam rumah kan nggak bisa ya kita semprot main hujan-hujanan, aduh,
bayangkan ntar sofa basah, TV rusak kena air, nggak bisa. Makanya beda nih, kalau di dalam rumah, mekanismenya kita butuh hal lain untuk membersihkan udara. Beda dengan kalau udara di luar rumah yang terjadi secara alami. Nah, ini nih faktanya nih. Ya, 5 kali lebih kotor daripada di luar rumah. Padahal kelihatannya bersih. Nanti saya akan jelaskan tentang PM 2,5 ya setelah ini. Nah, di dalam rumah banyak nih, ada virus dari yang kita bawa dari luar rumah, ada debu, ada yang dari bulu binatang dan lain-lain. Nah, ini sumber polutannya banyak, polutan biologis, ada dari asap makanan, asap rokok, dan juga dari VOCs, ini gas yang keluar dari benda padat atau cairan tertentu, dari cat, dari racun serangga, ini semua menjadi sumber polutan yang mengganggu kesehatan kita di dalam rumah. Nah, orang dewasa rata-rata menghirup 11.000 liter udara setiap harinya. Jadi ini kita butuhkan, karena desain paru-paru kita adalah untuk menghirup udara bersih, bukan menghirup udara kotor, dia filter, dan kita olah. Waduh, itu bisa rusak paru-paru kita ya. Jadi desainnya Tuhan adalah paru-paru kita buat menghirup udara bersih. Nah, efek polusi udara pada kesehatan kita ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kalau jangka pendek, apalagi buat orang yang sangat sensitif ya, wah, udara kotor langsung tuh iritasi mata. Mata mudah sekali gatal dan merah, jadi merah. Lalu ada iritasi hidung, bentar-bentar ya hidungnya gatal. Ada yang sakit kepala, ada yang pusing, ada yang kelelahan jadi cepat banget terasa. Nah, jangka panjangnya kalau nggak diatasi jadinya penyakit-penyakit degeneratif, penyakit kronis yang kalau sudah terkena itu sifatnya menaun, susah disembuhkan. Ya, masalah penyakit jantung, pernafasan, kanker. Jadi kadang-kadang kalau orang yang terkena kanker, yang dipikir, aduh kenapa nih ya, makan apa nih ya, enggak. Kadang-kadang karena udara kita terlalu kotor. Ada masalah jantung, aduh jantung, ada orang pasang 2 ring, 3 ring. Kadang bukan hanya efek, aduh ada orang kan bilang, makanan enak terus sih, tuh kena serangan jantung. Kadang nggak begitu teman-teman. Karena udara yang kotor membuat jadi udaranya, darahnya menjadi kental, menjadi banyak radikal bebas, jadi penyumbatan, akhirnya terkena heart attack, kayak gitu ya. Jadi banyak nih, kerusakan sistem saraf, kerusakan liver, ada yang cacat lahir, itu semua efek dari jangka panjang polusi udara. Nah, kita sebentar lihat ya, bagaimana cara polutan masuk ke dalam tubuh kita. Hirup udara dari mulut, dari hidung, kadang-kadang masuk tuh polutan. Ada berbagai macam ya, PM2,5, ada yang PM10, ini ukuran ya, ukuran 10 mikron, yang ukuran 2,5 mikron, jauh lebih kecil. Nah, kita kalau di dalam rumah dan di dalam mobil, kita ada alat ini yang menjadi solusi. Oke, nah saya mau tunjukkan satu video lagi, supaya teman-teman bisa membayangkan PM2,5 itu seperti apa. Ya, kita lihat sebentar aja. Can affect human health and the environment. In Victoria, sources of pollution like industry emissions, vehicle exhaust, smoke from fires, and dust can impact our air. A key indicator of air quality is the amount of PM2.5 in the air. PM stands for particulate matter, and the 2.5 refers to size. To help you understand, we mean matter that has a diameter of 2.5 micrometers or smaller. A micrometer is 1,000th of a millimeter. In comparison, a fine grain of sand measures about 90 micrometers across, and a human hair averages a width of about 75 micrometers. So PM2.5 particles are really small, small enough for you to breathe them deeply into your lungs. People who are sensitive to air pollution might experience symptoms when PM2.5 levels are high. This could include young children, older people, pregnant women, and people with allergies, heart or lung conditions. They might experience symptoms like wheezing, coughing, tightness of the chest, or difficulty breathing. If you're worried about your symptoms... Oke, nah itu gambarannya teman-teman. Jadi tadi ada gambar banyak titik-titik kotor ya di satu layar gitu. Nah itu gambaran kalau dalam satu tempat, misalnya di kamar tidur Anda atau di mobil Anda, itu
angka PM 2,5-nya terlalu tinggi. Nah, itu jadi banyak seperti pasir, tapi pasirnya ukuran begitu kecil. Jadi kalau pasir yang normal ukurannya tadi 90 ya. 90, oh ini deh. Mana tadi itu? Sorry. Nah, ini ada ukuran 10 seperti debu. Debu aja udah sulit kelihatan ya. Kalau pasir tuh 90 mikron kali. Nah, ini ukurannya 2,5 mikron. Jadi saking kecilnya dia berterbangan di udara, akhirnya masuk ke dalam sistem pernafasan kita melalui hidung ataupun melalui mulut. Nah, ukuran 2,5 ini bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, itu yang mengerikan. Dia juga bisa masuk melalui kulit, melalui pori-pori kulit. Nah, jadi kalau rambut ukurannya 50 sampai 70 mikron. Nah, kalau yang 10 mikron ini debu, serbuk sari, jamur. Jadi udah nggak kelihatan nih ya. Jadi PM 2,5 ini yang membahayakan adalah karena dia bisa masuk hingga aliran darah. Jadi dia bisa kemana-mana tuh polutannya itu. Nah, ini perbandingannya ya, kalau debu 10 mikron di sebelah kanan, sel darah merah ini 7 mikron, ukurannya seperti ini. Nah, kalau 2,5 mikron, nah di tengah ini nih. Ya, ini kita bukan bicara mengenai virus bakteri ya. Kalau virus dan bakteri lebih kecil lagi. Coronavirus 0,1 mikron. Ini kita bicarakan yang 2,5 mikron karena efeknya sangat berbahaya. Kalau udara penuh dengan PM 2,5 mikron, otomatis yang masuk ke dalam paru-paru kita juga banyak. Jadinya kan nanti banyak particulate matters yang masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, di luaran sana ada dua macam, saya simpulkan dulu ya, dua macam ukuran HEPA nih teman-teman. Ada yang ukuran 0,3 mikron, ada yang 0,0024. Jadi kita bicara mengenai filter udara. Ingat tadi ya, ada ukuran 2,5 PM. Kalau kita membeli penyaring udara yang ukuran HEPA-nya 0,3 mikron, itu pori-pori filternya ukuran seperti piring ini nih. Lingkaran piringnya, diameternya nih. Besar sekali. Kalau kita beli HEPA filter yang ukuran 0,0024 mikron, pori-porinya sebesar yang titik warna hijau. Kebayang ya teman-teman ya? Nah, saya kasih ilustrasi ini supaya Anda dapat gambaran. Kalau kita mau menyaring PM 2,5, itu nggak bisa dengan yang ukurannya salah. Nah, kalau kebetulan dua HEPA ini bisa untuk ukuran 2,5 mikron. Tapi kalau untuk ukuran virus dan bakteri, yang 0,3 mikron ini nggak bisa menyaring karena dia terlalu besar masih. Nah, ini juga ukuran perbandingan yang 0,3 mikron seperti ukuran bola basket. Kalau diperbesar, kalau yang Atmosphere Sky punya itu seperti kotak-kotak 1 mm tuh yang kecil sekali. Nah, itu perbandingannya sangat jauh. Jadi kalau dihitung perbandingannya itu 125 kali lipatnya. Nah, ini teman-teman bisa buat bandingkan ya. Di luaran sana banyak merek-merek lain yang ukuran filter HEPA-nya 0,3 mikron. Jadi banyak orang kita tawarkan, mereka mengatakan, saya udah punya kok, ada di rumah, ada di kamar, ada di kantor. Tapi kita bisa anjurkan, coba cek deh, yang kamu beli itu ukuran HEPA filternya berapa? Kebanyakan 0,3 mikron. Nah, ada lagi yang ukuran 0,1 mikron. Nah, kalau yang atmosfer sky yang kita miliki, ini 0,0024 mikron. Jadi bedanya jauh sekali. Bedanya 125 kali lebih kecil. Kalau atmosphere drive yang buat di kendaraan, di mobil, memang lebih besar daripada atmosphere sky, yaitu 0,015 mikron. Tapi ini pun udah jauh lebih kecil dibandingkan yang 0,3 mikron tadi. Ya, ini buat teman-teman belajar mengerti mengenai ukuran-ukurannya. Nah, kalau bicara virus, ini virus kecil banget nih. Kalau kita filternya 0,3 mikron, kita lihat nih, ukuran HIV, kalau ini dijadikan nano ya, jadi 300 nano. HIV aja 120 nano. Jadi seperti kita beli kelambu ya, kelambu buat melindungi diri kita dari serangan nyamuk, tapi waktu kita beli kelambu ini, bolong-bolongnya itu ukuran bola tenis. Ya, berarti nggak efektif, kita percuma membeli kain kelambu itu, karena nyamuk bisa mondar-mandir melalui lubang-lubang ukuran bola tenis. Jadi kita salah beli ukuran seperti itu. Nah, sama dengan kalau kita beli yang
HEPA 0,3 mikron, ini virus influenza, coronavirus, ini bisa dengan mudahnya bolak-balik tanpa terfilter. Semoga cukup jelas ya teman-teman. Nah ini saya nggak jelaskan, ini banyak macam lagi bicara mengenai ukuran. Nah sekarang solusi. Apa solusinya nih buat menyaring partikel PM10 dan PM2,5? Ya, dan kenapa kita nggak bicara juga langsung menyaring virus dan bakteri, tapi di sini kita kan fokusnya di polusi udara ya. Nah kalau polusi udara memang indikatornya dua ini nih, yang paling kecil terutama PM 2,5 mikron. Nah kita punya 3 macam atmosfer, ada atmosfer dry, ada atmosfer mini, ada atmosfer sky. Nah ini keunggulannya secara singkat, ada ini super-supernya nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Nah ini 3 tahapan penyaringan dari atmosfer. Pertama ada pre-filter, dia menyaring partikel-partikel besar dulu nih, debu, rambut, dan lain-lain. Nah kemudian yang di tengah ada HEPA filter, dia menyaring 300 jenis kontaminan dan partikel, sampai yang ukuran 0,0024 mikron. Dan kemampuan HEPA filter ini sampai 99,9%, top banget. Nah, berikutnya odor filter buat menghilangkan bau tidak sedap dari masakan atau ozon ataupun lain-lainnya. Nah, ini ya. Jadi HEPA filter kita dibanding yang 0,3 mikron 125 kali lebih kecil daripada yang standar yang dijual di luaran sana. Nah, kita bisa menyaring 300 macam kontaminan, ada 91 macam bakteri yang bisa kita saring, ada 7 macam debu, ada 72 macam spora, 8 macam alergen, 84 macam virus, ada 63 macam serbuk. Nah, kalau teman-teman yang nanti butuh secara detail apa saja yang bisa difilter, ini nih banyak nih, susah disebutkan. Tapi yang saya kasih tanda panah itu kita bisa lihat ya, coronavirus itu bisa disaring juga melalui atmosfer sky. Tapi kalau bicara virus, bakteri itu bukan hanya coronavirus, banyak sekali nih A, B, C, D, E, F sampai Z teman-teman. Ini kalau kita nggak hati-hati, ya pasti efeknya terasa ya buat kesehatan kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, secara ukuran sekarang, kalau atmosfer sky ini punya kemampuan menyaring untuk kapasitas ruangan 43 meter persegi. Kalau yang atmosfer mini itu ukuran 18 meter persegi. Jadi yang mini bisa buat kamar tidur kita, kalau atmosfer sky ini bisa di ruang tamu rumah kita. Kalau yang atmosfer dry itu buat di mobil. Oke. Nah, di sini nih, kelebihannya ada super performance, super smart, super trust, super easy. Saya nggak bahas semuanya sekarang, nanti ada audio dan video bisa melengkapi teman-teman. Nah, ini kalau super performance, intinya produk ini sangat irit, hemat listrik maksudnya ya. Jadi kecepatan yang paling tinggi aja hanya 47 watt. Kalau Anda pakai speed 1 itu hanya 6 watt. Suka dengar istilah lampu 5 watt ya. Nah, ini 6 watt aja sudah bisa efektif untuk membersihkan ruangan. Secara konsumsi energi juga sangat murah, jadi tidak menambah biaya listrik di rumah tangga kita masing-masing. Lalu super smart bisa dikontrol, dikendalikan melalui smartphone kita masing-masing, karena dia ada kelebihan ini nih, atmosfer connect. Jadi misalnya kalau Anda berada di Australia sekitar 2 bulan, seminggu sekali, 2 minggu sekali Anda nyalakan atmosfer di kamar tidur atau di ruang tamu Anda, jadi udara di rumah itu tidak sumpek, tidak apa ya, kan perlu pergantian udara. Nah, jadi kita bisa gunakan atmosfer connect ini. Kalaupun Anda perjalanan dari airport menuju rumah, Anda juga bisa nyalakan. Jadi sampai di rumah sudah bersih udaranya, fresh lagi. Jadi bisa di mana saja, kapan saja Anda kendalikan atmosfer sky. Nah, ini ada beberapa sertifikat. Ada sertifikat buat asma, alergi, ada buat dari alergi UK juga. Jadi banyak pengakuan internasional mengenai betapa luar biasanya produk atmosfer sky kita. Nah, secara teknologi di luaran ada yang teknologi ozon, ionisasi, filtrasi, tapi saat ini yang diakui oleh banyak negara termasuk pemerintah dari negara kita adalah yang HEPA filter, teman-teman. Oke, jadi HEPA filter ini adalah standar yang dipakai di rumah sakit, juga di rumah tangga untuk membersihkan udara kita. Itu high efficiency particulate air, HEPA filter. Nah, ini untuk mengakhiri ya teman-teman,
kita bicara tidur nih, kan kita sering ikut bincang-bincang sehat bersama Pak Hari Bagio. Di sana salah satu kunci buat kita mencapai sehat optimal adalah dengan tidur sehat. Karena betul, dengan tidur berkualitas ini meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, jadi ini solusi yang sangat bagus. Kalau polusi udara di luar rumah kita nggak bisa kendalikan. Polusi udara di Jakarta nih lagi parah, ya udah kita mau gimana lagi, kan kita tetap harus keluar rumah. Tapi minimal saat kita tidur di ruang tidur di rumah atau waktu kita ada di ruang tamu di rumah kita masing-masing, udaranya bisa kita kendalikan. Jadi ini sangat bagus membantu kesehatan kita. Nah, ini polusi udara efeknya buat dari yang ibu hamil sampai kita yang sudah lanjut usia, ini banyak macam versi polusi udara efek buat manusia ya. Nah, ini macam-macam juga nih efek dari polusi udara. Nah, maka disebut PM2,5 ini yang menjadi cikal bakal polusi udara yang sangat mengganggu, disebut invisible killer. Dia nggak bisa kelihatan oleh mata kita, tapi dia sangat luar biasa, pembunuh yang nggak kelihatan gitu. Ya bisa menyebabkan kanker paru-paru, orang kena stroke, kena serangan jantung, gitu ya. Itu semua karena udara yang kotor. Itu penyebabnya, salah satu penyebab yang sangat tinggi. Nah, saat kita tidur yang cukup 7 jam sampai 8 jam, sistem kekebalan tubuh mengeluarkan senyawa sitokin. Ya. Nah, senyawa sitokin ini berguna untuk melawan peradangan dan infeksi yang terjadi di dalam tubuh kita di hari tersebut. Jadi kita butuh tidur buat melawan infeksi-infeksi yang terjadi. Nah, kualitas udara kita saat itu bagaimana? Kalau kualitas udara kita juga buruk, waduh, nanti kualitas tidurnya jadi terpengaruh juga. Nah, makanya kenapa tidur yang sehat itu sangat penting. Ini banyak nih teman-teman ya, buat booster energi, buat kesehatan jantung, buat booster imunitas tubuh, buat weight management, banyak sekali. Nah, ini dari informasi audio, video dari Dr. Dina, dijelaskan saat kita tidur terjadi regenerasi sel. Ya, jadi saat tidur, sel-sel yang rusak dari seluruh organ digantikan dengan yang baru. Dan 1 miliar sel baru tercipta loh waktu kita tidur. Jadi butuh udara yang benar-benar bersih. Dan saat kita tidur juga terjadi detoksifikasi di beberapa organ tubuh kita, dan ada pembentukan natural killer cell waktu kita tidur. Jadi jangan main-main tuh. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, juga atmosphere sky ini dulu belum ada atmosphere mini ya. Jadi kami gunakan atmosphere sky, dibawa ke rumah sakit waktu itu. Mama dari Evi sedang sakit, harus operasi empedu, jadi kita bawa ke rumah sakit. Karena kita mengerti, waktu orang sehat tidur, atau waktu orang yang sedang sakit tidur, itu butuh sekali udara yang benar-benar sehat, udara yang steril. Nah, bagaimana cara mengukur udara yang sehat? Itu ada angkanya, ada ukurannya. Ini dari peraturan Menkes, itu paling tinggi, itu 35 angka toleransi buat PM2,5. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau yang paling bagus nih teman-teman, levelnya 0 sampai 12. PM2,5 yang aman. Itu jadi udara kita bersih banget, PM2,5 sangat sedikit. Nah, kalau 12 sampai 35 ini kategori sedang. Menkes masih memperbolehkan 35 paling tinggi. Nah, kalau 35 sampai 55 ini sudah kategori nggak sehat. Mesti hati-hati, apalagi buat yang kelompok sensitif. Nah, kalau ini saya pernah tes ya di kamar tidur saya tanpa Sky. Nah, kalau yang kamar tidur dengan Sky itu sampai 0,001. Jadi benar-benar nggak ada PM2,5-nya. Bersih banget. Itu yang kita butuhkan saat kita tidur. Nah, kalau kita levelnya, kalau Anda cek di kamar tidur masing-masing sampai 150, ini benar-benar tidak sehat loh, mesti hati-hati. Apalagi di atas 150 sampai 250, ini sangat tidak sehat. Di atas 250 ini sangat berbahaya. Udah mesti pakai masker, pakai helm kali ya keluar rumah. Bahaya banget. Nah, nanti Pak Hari akan menjelaskan tentang ini teman-teman. Efek dari PM2,5 masuk ke dalam pernafasan, masuk ke paru-paru, dia ngendap di sana, karena nggak bisa keluar lagi. Beda kalau sistem pencernaan ya, masuk, kita sakit perut, keluar lagi kan, itu ada keluar masuknya. Nah, kalau yang PM2,5 ini nggak ada sistem seperti itu. Jadi nanti Pak Hari akan menjelaskan banyak mengenai respiratory zone ini.
Oke, teman-teman, itu aja dari saya. Ayo kita investasilah pada udara yang Anda hirup. Karena ini penting. Ada teman saya mengatakan gini kepada saya. Waktu zaman-zaman eh, beberapa tahun yang lalu ya. Jeff, ayo beli sepeda baru. Bagus nih, hanya 25 juta. Terus saya bilang, mendingan saya beli Atmosphere Sky aja. Terus kata teman saya, buat apa beli? Nggak ada yang tahu kamu beli Atmosphere Sky. Nggak kelihatan kerennya. Jadi banyak orang kadang-kadang beli sesuatu supaya kelihatan keren, handphone baru, sepeda baru, ini baru. Tapi kalau diajak untuk investasi pada kesehatan, beli Atmosphere Sky misalnya, karena nggak kelihatan kerennya, kan ditaruh di dalam kamar tidur, kita nggak bawa keliling-keliling komplek, kita bawa ke mall, nggak kelihatan keren. Jadi teman-teman, itu nggak penting keren-kerenan, tapi kesehatan kita ini sangat perlu kita jaga. Oke, itu aja. Sekarang saya minta Pak Hari buat melanjutkan uh, bagiannya Pak Hari. Pak Hari akan menjelaskan banyak sekali dari segi kesehatan yang berhubungan dengan Nutrilite, dan kita akan banyak belajar nih dari beliau. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali tadi penjelasan dari Pak Jeffrey. Kita jadi mengerti yang pertama bahwa karena polusi udara, dan saya kira polusi udara yang terjadi bukan hanya di Jakarta saja, tapi hampir di semua kota, terutama kota besar di Indonesia. Jadi dengan demikian kita perlu melindungi diri kita itu dari luar dengan filter udara itu tadi. Nah, sedikit tambahan mengenai filter udara. Kalau pengalaman kami itu jadi bukan hanya untuk melindungi polusi saja, tapi pada saat ada Anda atau keluarga Anda itu mengalami alergi, misalnya bersin-bersin, kemudian gatal-gatal dan sebagainya, kemungkinan itu juga karena polusi udara. Dan kalau pengalaman kami, ada salah seorang anak kami yang selalu bersin-bersin pada waktu bangun tidur pagi, itu kemudian dengan dipasang atmosfer, itu kemudian beberapa hari lagi itu sudah langsung sembuh sama sekali. Jadi dengan demikian memang penting sekali. Nah, berikutnya saya akan kemudian sharing mengenai ini, yaitu suplementasi untuk mencegah infeksi saluran pernafasan atas ini. Tadi Pak Jeffrey sudah menjelaskan apa proteksinya itu kalau dari luar. Sekarang yang ini yang dari dalam, maksudnya yang kita konsumsi. Nah, kita tahu persis bahwa yang menyebabkan infeksi saluran nafas itu salah satunya adalah memang PM2,5 itu tadi yang berasal dari polusi udara. Nah, namun mungkin ini tidak banyak diketahui juga di luaran sana bahwa partikel itu ternyata menjadi kendaraan dari bakteri dan virus. Nah, sehingga dengan demikian meskipun meskipun PM2,5 itu masih belum menimbulkan infeksi, maksudnya peradangan dan sebagainya, tapi bakteri atau virus yang dibawa oleh PM2,5 itulah yang kemudian menimbulkan infeksi. Nah, sementara itu kita bisa mencegah infeksi itu dengan suplementasi. Nah, perlu diketahui bahwa suplementasi ini bukan obat ya, tapi merupakan support atau membantu atas kalau misalnya kita mendapatkan obat dari dokter. Nah, yang pertama kali yang kita akan bicarakan itu adalah eye defense. Eye defense ini benar-benar bagus sekali. Kenapa bagus? Karena dia nomor satu mengandung holy basil. Holy basil itu sudah dikenal sejak beribu-ribu tahun yang lalu di Ayurveda, jadi di pengobatan dari India. Nah, ternyata holy basil atau ini sebetulnya sejenis kemangi, tapi bukan kemangi ya, tapi kemangi yang benar-benar khusus. Itu ternyata dia bisa mensupport sistem imunitas ini, kemudian antioksidan, antiinflamasi, dan bagusnya lagi dia punya efek antimikrobial. Jadi artinya bisa membunuh bakteri. Gitu. Kemudian
ternyata dia benar-benar secara spesifik bisa memberikan kesehatan saluran nafas. Jadi membersihkan dan menyehatkan saluran nafas dan meningkatkan mood. Jadi dengan demikian eye defense itu betul-betul penting sekali. Nah, bukan hanya holy basil saja yang dikandung oleh eye defense itu, tapi berikutnya itu adalah citrus bioflavonoid. Ini juga kegunaannya banyak sekali, selain untuk imunitas, antioksidan, kemudian juga antiinflamasi, dia juga mencegah penyakit kanker. Jadi ternyata luar biasa ya, citrus bioflavonoid ini. Kemudian termasuk juga untuk banyak hal yang lain. Banyak sekali, ada kesehatan kardiovaskuler atau kesehatan jantung, kemudian menekan efek alergi, sampai kesehatan mata, kesehatan hepar, dan lain-lain. Nah, berikutnya, itu juga eye defense, ini mengandung zinc atau seng 10 mg. Ternyata seng ini selain sebagai antioksidan, dia juga untuk meningkatkan fungsi imunitas. Dan yang juga mungkin tidak banyak diketahui di luar sana, zinc ini ternyata juga bisa untuk kesehatan reproduksi, dan kemudian dia memperbaiki indera perasa dan indera pembau, zinc ini. Lalu berikutnya ada 2 lagi mineral yang dikandung, yaitu selenium. Kalau kita tahu selenium itu adalah antioksidan, dan karena dia antioksidan, dia juga benar-benar akan mensupport sistem imunitas kita. Jadi pada dasarnya semua bahan-bahan yang dikandung itu kemudian akan meningkatkan imunitas. Dan dia juga selenium itu ternyata bisa mencegah kanker. Lalu masih ada koper atau tembaga dalam jumlah yang lumayan kecil, itu dia juga berfungsi sebagai antioksidan dan mensupport sistem imunitas. Selain kegunaannya yang lain, termasuk untuk sistem syaraf dan lain-lain. Jadi itu adalah antioksidan. Nah, maksudnya eye defense. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang hanya eye defense saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas atau mencegah infeksi saluran nafas atas ini? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena kita coba lihat seperti ini. Jadi sel tubuh kita yang di sini ini, itu yang pertama dia dibentuk dan dibersihkan membran selnya ini oleh makronutrisi, yaitu protein dan omega 3. Jadi yang pertama yang membentuk sel tubuh yang sehat itu adalah protein, dan kemudian dibersihkan membran selnya ini oleh omega 3. Kemudian supaya sel ini bisa berfungsi sempurna, dia ada mikronutrisi, yaitu vitamin dan mineral, yang tugasnya adalah mengoptimalkan kerja sel. Nah, setelah sel dibentuk, kemudian dia siap bekerja karena ada mikronutrisi dan sebagainya, tentu dia harus dilindungi dari pengaruh radikal bebas dan sebagainya. Dan yang melindungi itu ternyata adalah fitonutrisi ini. Ini yang memproteksi sel. Pertanyaannya adalah suplementasi apa yang sangat berfungsi untuk meningkatkan ini semuanya. Jadi untuk meningkatkan imunitas, kemudian menghindari infeksi saluran pernafasan atas ini. Jawabannya adalah 3 hal ini, yaitu makronutrisi, mikronutrisi, dan fitonutrisi. Produknya itu adalah dari Nutrilite. Yang pertama adalah salmon omega 3 kompleks. Ini mengandung EPA dan DHA 120 dan 180 mg. Kemudian fungsinya antara lain adalah untuk meningkatkan imunitas. Dan yang tadi sudah disebutkan itu membersihkan membran sel. Dia juga berfungsi untuk kesehatan jantung, termasuk untuk meningkatkan HDL kolesterol dan sebagainya. Dan ternyata salmon omega 3 kompleks ini juga bisa untuk mencegah atau menjaga kesehatan otak. Dia mencegah pengerutan atau atrofi otak. Kemudian juga dia bisa untuk kesehatan mental. Jadi
luar biasa. Jadi bisa menangkal depresi dan lain-lain. Kemudian termasuk kesehatan tulang dan sendi. Jadi kepadatan tulang ini juga diperbaiki oleh salmon omega 3 kompleks ini. Lalu untuk kesehatan mata, dia termasuk untuk mencegah diabetik retinopati. Ini adalah kebutaan yang diakibatkan oleh diabetes. Itu sebenarnya bisa dihindari dengan omega 3 kompleks ini. Kemudian termasuk juga untuk kesehatan kulit. Sebetulnya masih ada lagi banyak, tapi pada umumnya yang paling penting yang kita bicarakan sekarang ini adalah omega 3 kompleks adalah untuk imunitas dan stamina kita. Berikutnya, yang kita butuhkan lagi adalah high protein ini. High protein ini sangat bagus sekali karena mengandung 9 asam amino esensial. Kita tahu bahwa asam amino esensial itu kita butuhkan, tapi tubuh tidak bisa membentuk. Jadi satu-satunya adalah harus dari asupan. Kemudian Nutrilite High Protein ini juga memiliki PDCAAS sama dengan 1. Artinya adalah kita tahu bahwa protein itu molekulnya besar. Nah, kalau molekulnya besar, risikonya adalah tidak bisa diserap sempurna. Nah, tapi protein dari Nutrilite ini bisa diserap sempurna karena teknologinya sedemikian rupa, molekulnya diperkecil dan diperhalus sehingga bisa diserap dengan sempurna. Nah, apa saja benefit atau manfaat dari high protein ini adalah tentunya meningkatkan imunitas dan stamina. Lalu dia juga untuk pertumbuhan otot, mencegah sarkopenia dan mempercepat penyembuhan luka tentunya. Lalu memperkuat massa tulang, juga menekan rasa lapar dan bisa menekan kelebihan berat badan. Ini unik sekali dan bagus sekali. Jadi termasuk untuk diet dan sebagainya ini penting sekali. Selain tentunya terutama adalah meningkatkan imunitas dan stamina. Nah, kemudian berikutnya yang disarankan adalah Nutrilite Double X. Nutrilite Double X itu yang premiumnya, kemudian di bawah itu yang adiknya Double X itu adalah daily. Nah, yang kita bicarakan saat ini adalah Double X, itu mengandung 12 vitamin, 10 mineral, 22 fitonutrisi. Tentunya semuanya itu untuk meningkatkan imunitas dan stamina. Dia itu tinggi sekali antioksidannya karena di sana ada kombinasi yang unik dari kurkumin, kunyit, rosemary, dan Sophora japonica. Dan ternyata gabungan dari 3 bahan ini itu benar-benar memaksimalkan antioksidannya. Nah, vitaminnya ada banyak, salah satunya adalah vitamin C, kita tahu ini untuk antioksidan dan meningkatkan imunitas, kemudian ada vitamin D juga. Selain untuk meningkatkan imunitas, vitamin D ini ternyata juga bisa menghambat pertumbuhan sel lemak. Jadi bagus sekali untuk mereka yang diet. Vitamin E juga ada di sana, ini kita tahu untuk antioksidan. Lalu ada vitamin B kompleks, selain juga untuk metabolisme karbohidrat protein, metabolisme energi maksudnya, dia juga memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi penting sekali untuk kita. Lalu kalau kita sudah membicarakan beberapa jenis vitaminnya, ada juga beberapa mineral. Yang pertama kalsium. Kalsium itu ternyata bukan hanya bagus untuk tulang, tapi juga meningkatkan termogenesis dan lipolisis. Apa itu termogenesis dan lipolisis? Termogenesis itu adalah untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, karena suhu tubuh itu meningkat, maka kalori yang dibutuhkan menjadi lebih tinggi. Karena kalori yang dibutuhkan tinggi, maka tidak akan ada kelebihan kalori yang disimpan menjadi jaringan lemak. Bagusnya lagi, kalsium juga melakukan lipolisis, artinya pemecahan lemak menjadi kalori, menjadi energi. Di Double X juga ada chromium picolinate. Ini bagus sekali karena selain meningkatkan metabolisme karbohidrat dan lemak, dia juga membantu mengontrol kadar gula darah. Jadi dengan demikian, untuk mereka-mereka penderita pre-diabetes dan sebagainya, biasanya
efeknya sudah akan terperbaiki dengan konsumsi double X ini. Selain tentunya sekali lagi fungsi utamanya adalah meningkatkan imunitas dan stamina. Lalu ada lagi mineral zinc. Ini juga selain meningkatkan imunitas, tadi sudah kita bicarakan, membantu kesehatan reproduksi. Jadi untuk mereka yang ada masalah dengan kesehatan reproduksi, mungkin bisa mempertimbangkan untuk konsumsi zinc dari double X ini. Lalu ada selenium, kita juga sudah membicarakan tadi pada waktu eye defense, ini antioksidan dan proteksi terhadap stres oksidatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi suplementasi yang benar-benar ideal sekali untuk menanggulangi infeksi saluran pernafasan atas itu adalah keempat hal ini, yaitu yang pertama kita tahu tadi adalah eye defense, kemudian omega 3, high protein, dan double X. Nah, meskipun saya sebetulnya masih ingin berbicara lebih banyak lagi, tapi mungkin akan lebih bagus kalau kita kemudian lanjut dengan tanya jawab. Jadi rekan-rekan yang ada pertanyaan dan lain-lain bisa langsung menuliskan di kolom chat atau mungkin raise hand. Begitu gambarannya. Silakan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih banyak Pak Hari untuk sharingnya ya. Jadi kita bisa mengerti nih bahwa kita butuh proteksi dari luar maupun dari dalam ya. Jadi ini untuk kita bisa mendapatkan kesehatan yang optimal. Karena kalau kita nggak punya kesehatan yang optimal, tentu hidup ini menjadi sangat-sangat berbeda. Jadi kita butuh belajar juga, minimal malam hari ini kita bisa mendapat banyak pelajaran ya dari yang Pak Hari tadi sudah sampaikan. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan Pak Hari. Kita masih ada waktu 15 menit teman-teman. Kalau bagi yang punya pertanyaan silahkan. Kita akan coba bahas saat ini. Oke, tentang merokok dari Pak Tasrisal Ida. Bagi yang merokok apa termasuk PM 2,5? Silakan Pak Hari. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi asap rokok itu merupakan salah satu polutan. Asap rokok itu juga termasuk PM 2,5. Bahkan beberapa jenis dari asap rokok itu jauh lebih tinggi dari PM 2,5. Sekilas seperti itu. Silakan ada tambahan Pak Jeffrey. Ya, terima kasih Pak Hari. Tadi saya sempat Google juga ya teman-teman, betul apa kata Pak Hari, asap rokok itu termasuk PM 2,5. Nah, ada satu polutan di asap rokok namanya TOR. TOR itu ukurannya 1 mikron. Jadi dia mudah sekali masuk ke dalam paru-paru kita dan memberikan efek yang sangat tidak bagus. Nah, ini berlaku buat active smoker, juga buat yang passive smoker ya, baik yang first hand smoker maupun yang second hand smoker. Jadi buat Anda yang merokok, ya Anda mesti pikirkan juga bahwa orang-orang di sekeliling Anda, anak, istri, adik, kakak, orang tua itu juga bisa termasuk yang dinamakan passive smoker. Efeknya bagaimana? Sama aja. Selama mereka menghirup asap rokok, ya itu kan ada kontaminan yang masuk ke dalam paru-paru kita. Jadi buat saya ulangi lagi ya teman-teman, ukuran PM 2,5 ini. Jadi kalau Anda tahu pasir di pantai atau pasir di tukang bahan bangunan ya, kalau Anda ambil satu butir itu, satu pasir ukurannya 90 mikron. Ya, 90. Kalau rambut kita, satu helainya 75 mikron. Nah, jadi yang menjadi polutan udara yang berbahaya ini particulate matters ukurannya 2,5 mikron. Jadi kebayang ya, pasir aja udah kecil banget nih. Ini 25 kali lebih kecilnya lagi, 2,5 mikron. Nah, itu tuh masuk ke pori-pori kulit, masuk dari pernafasan, dan betul apa kata Pak Hari, di polutan-polutan ini seringkali hinggap si virus dan bakteri, jadi mereka menggunakan itu sebagai kendaraan. Nah, itu kan jadi bahaya banget. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Willy. Untuk dapat berolahraga di rumah dengan sepeda statis dan jalan sehat,
pakai alat itu, mana yang lebih bagus? Pakai sepeda statis atau alat yang untuk jalan saat itu? Treadmill kali maksudnya ya. Jadi lebih bagus sepeda statis atau treadmill Pak Hari? Silakan Pak Hari. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Willy. Jadi pada dasarnya berolahraga itu semuanya bagus, tapi kemudian kita perlu melihat juga apa tujuan kita pada waktu berolahraga. Misalnya kalau kita sekedar untuk bisa melatih otot kaki dan tangan, jadi tungkai dan tangan, itu kita jalan saja, jalan cepat, itu akan bagus sekali dan juga dia akan membakar kalori, artinya mengurangi lemak tubuh. Tapi kalau kita mau melatih otot jantung, maka kita perlu melakukan kardio. Nah, kalau kardio itu tentunya harus pakai misalnya bukan hanya jalan cepat ya, tetapi jogging misalnya. Kemudian setelah itu juga beberapa jenis yang lain. Sementara kita sebetulnya belum cukup hanya dengan kardio, latihan kardio, tetapi perlu latihan core. Artinya bahwa otot-otot tubuh kita yang lain, yang core, yang inti, misalnya otot perut, kemudian otot dada, termasuk otot paha dan lengan, itu juga perlu dilatih dengan latihan core. Nah, apa itu latihan core dan sebagainya? Sekilas misalnya salah satunya squat, kemudian push up itu termasuk latihan core, tapi persisnya tanyakan pada orang yang mengundang persisnya, nanti mungkin akan dijelaskan juga pada salah satu sesi bincang sehat bagaimana untuk melakukan latihan core itu. Silakan ditambahkan Pak Jeffrey. Ya, saya rasa cukup. Makasih Pak Hari. Jadi olahraga juga ada beberapa macam ya teman-teman. Buat yang melatih kardio, ada olahraga buat membentuk otot. Ya, jadi kita juga perlu otot buat menjaga kesehatan kita. Jangan sampai otot kita juga hilang. Jadi yang dianjurkan jangan hanya kardio saja, nggak ada latihan beban. Tapi juga jangan hanya latihan beban saja, nggak ada latihan kardio. Jadi seimbang aja. Ya, ada juga yoga, stretching. Jadi itu lebih bagus, semuanya balance. Oke, saya rasa itu teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Jadi mungkin Pak Hari kalau mau menambahkan boleh sharing, karena kami melihat Pak Hari dan Ibu Nia sebagai satu contoh pasangan yang luar biasa, sehat optimal. Jadi Pak Hari ini mewakili angkatan age 70 ke atas, tapi beliau ini sangat fit ya, karena beliau ini seorang praktisi kesehatan, mengkonsumsi Nutrilite, e-spring buat kesehatan air, juga ada atmosfer buat kesehatan udara. Jadi melihat Pak Hari masih bisa naik ke puncak gunung waktu itu di Rinjani bersama Ibu Nia, itu mungkin tahun lalu ya. Lalu beberapa tahun sebelumnya ke Annapura itu di Himalaya, salah satu anak gunung Himalaya, itu kan luar biasa teman-teman. Nggak banyak orang bisa melakukan itu butuh ya nutrisi yang bagus, butuh kesehatan yang optimal, ya otot, jantung, dan lain-lain. Nah mungkin Pak Hari boleh sedikit sharing pengalamannya nih Pak Hari, tips-tipsnya juga. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey. Jadi rekan-rekan semuanya, saya harus mengaku dosa di sini bahwa sebetulnya dulu-dulunya saya tidak terlalu memperhatikan gaya hidup sehat. Tapi kemudian karena saya selalu belajar dari Pak Jeffrey, kemudian juga belajar dari istri Nia gitu, kemudian diajak-ajak dalam tanda kutip agak dipaksa untuk gaya hidup sehat, akhirnya kami melakukan gaya hidup sehat. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jeffrey, bagaimana supaya kita benar-benar bisa sehat optimal. Itu ada 6 pilar secara sederhana. Yang pertama itu adalah kita perlu berpikir positif. Jadi kalau kita mencoba untuk menghindari isu-isu di sosial media dan lain-lain yang negatif, itu sudah termasuk
mencoba untuk berpikir positif. Kemudian setelah itu yang kedua, kita juga perlu istirahat cukup. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jeffrey bahwa kalau kita tidur lelap selama minimal 6-8 jam, maka terjadi regenerasi sel. Jadi dengan demikian kita akan mencegah penuaan dini. Kemudian yang ketiga itu adalah kita minum cukup air, jadi terhidrasi cukup. Jadi dengan demikian biasanya ada sekitar 8-10 gelas air per hari, dan kita perlu mempertimbangkan untuk mengkonsumsi air yang sehat. Jadi kalau dari MB itu ada e-spring. Kemudian yang keempat, pola hidup sehat atau sehat optimal ini itu adalah menghindari radikal bebas. Jadi sedapat mungkin kita tidak merokok, kemudian menghindari asap kendaraan dan sebagainya kalau bisa. Nah, salah satunya tentu dengan atmosfer atau atmosfer sky ini. Kemudian yang kelima tentunya adalah bahwa kita perlu berolahraga sesuai dengan kemampuan kita, termasuk jalan pagi. Kami sendiri setiap pagi berusaha untuk jalan pagi sih, misalnya sekitar 1 jam gitu, itu paling tidak. Kemudian yang keenam adalah nutrisi yang sehat dan seimbang. Nah, nutrisi yang sehat dan seimbang sebagian kecil itu kita bicarakan tadi. Tapi kalau misalnya ada rekan-rekan yang menginginkan persisnya atau lengkapnya seperti apa, kita untuk mendapatkan nutrisi sehat dan seimbang itu nanti kita bisa adakan sesi yang khusus. Nah, sekilas seperti itu sih Pak Jeffrey. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Tas Rizal. Untuk terkena asma akibat merokok harus minum apa dari Nutrilite? Silakan Pak Hari. Jadi ya, terima kasih. Jadi asma karena merokok itu diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah tadi Pak Jeffrey sudah menjelaskan bahwa asap rokok itu mengandung PM 2,5. Tapi selain PM 2,5 juga ada bahan-bahan lain, termasuk itu tadi volatile organic compound (VOC) itu tadi. Itu jadi bahan organik yang berbahaya, itu juga ada terkandung di sana. Kemudian ada nikotin, kemudian nikotin itu bisa membuat pembuluh darah kita mengeras, dinding pembuluh darahnya. Kemudian ada tar, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Jeffrey, dan banyak lagi yang lain, kontaminan yang lain. Nah, kalau karena merokok kemudian terkena asma, itu maka nomor satu, kita harus membersihkan paru-paru kita. Yang pertama tentunya yang paling mudah adalah dengan atmosfer. Jadi dengan demikian kita selalu menghirup udara yang bersih. Yang berikutnya adalah kita mencoba untuk minum air cukup banyak, 8-10 gelas per hari. Dan yang ketiga tentunya adalah untuk menghindari ini semuanya, yang tadi sudah kita bicarakan adalah dengan eye defense. Eye defense itu untuk kesehatan pernafasan dan juga untuk mencegah alergi juga, ada untuk mencegah alergi dan lagi untuk imunomodulator. Nah, termasuk untuk antiinflamasi ini kita perlu omega 3. Jadi sekali lagi omega 3, eye defense, kemudian air, sehat, dan atmosfer. Silakan kalau ada tambahan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Iya betul ya. Jadi minimal kalau buat yang paling mudah dilakukan pada awalnya tadi ya, yang eye defense, karena eye defense itu produk yang dikhususkan untuk membooster imunitas area pernafasan, termasuk asma, termasuk alergi, mudah alergi, atau ada kesulitan untuk tidur malam hari, gunakan eye defense. Itu sangat membantu untuk menjadi solusi ya, karena itu memang buat booster imunitas untuk hubungan pernafasan. Kalau bisa ditambah dengan Trio Foundation itu lebih bagus lagi, karena kita bukan hanya berusaha menghilangkan simptom-simptomnya,
tapi memperbaiki basicnya. Yang tadi Pak Hari sampaikan, sel-selnya ini kita mau buat sehat kembali, gitu. Jadi dibentuk sel yang baru dengan kita konsumsi protein, ya, dibentuk yang baru, dibersihkan, lalu dioptimalkan fungsi kerja sel-sel tubuh kita ini dengan multivitamin, multimineral, dengan mikronutrisi, vitamin dan mineral. Lalu diproteksi sel-selnya supaya nggak gampang rusak dengan fitonutrisi. Jadi untuk mudahnya, tiga itu trio foundation, protein, omega 3, dan double X atau daily. Ini semua investasi teman-teman untuk kesehatan tubuh kita, ya, jaga. Karena ini bisa kita kendalikan. Karena kalau banyak orang yang nggak menyadari bahwa dari makanan dia sehari-hari itu nggak cukup untuk memenuhi nutrisi harian dia. Makanya dengan waktu berjalan ya kesehatannya makin turun dan makin buruk gitu. Tapi kalau kita setiap hari dapat asupan yang cukup, proteinnya cukup, omega 3 juga bagus, double X juga kita dapatkan secara baik, dan ditambah eye defense, maka efek asmanya nanti bisa berkurang dan bahkan hilang. Ditambah lagi, kalau teman-teman bisa memiliki atmosfer, itu sangat bagus. Jadi minimal waktu kita tidur, kita dapatkan udara terbaik, di mana bebas dari PM 2,5, ya udah nggak ada lagi. Bahkan kalau kita ukur, bisa angkanya paling 1 atau 2, pokoknya di bawah angka 12, itu batas PM 2,5 yang oke. Jadi udara di kamar tuh bersih sekali. Ya. Kemudian kita juga gunakan atmosfer ini untuk apa ya? Kalau buat Anda yang bisa punya juga di mobil, kalau Anda sehari-hari mungkin yang di Jakarta, kota besar deh, hampir setiap hari di jalanan ada hirup-hirup udara, polusi apa. Kalau bisa punya atmosfer drive lebih bagus lagi. Kebetulan kalau saya pribadi, karena kami nggak menunggu sampai sakit dulu, amit-amit gitu baru kita cari beli, nggak. Kita justru mencegah. Kita mementingkan hidup sehat. Ya, apalagi dari LS yang lalu ada konsep untuk gimana ya kalau kita hidup bisa 100 tahun, apa yang kita mesti lakukan dari sekarang ya? Kesehatan harus bagus, karena kalau kita usia 100 tahun sakit-sakitan, terus stroke, ya ngapain juga, nggak mau juga. Kita mau hidup 100 tahun yang fit, dengan juga punya usaha keuangan yang juga bagus, mendukung. Karena kalau usia panjang nggak punya uang juga, aduh nggak enak banget. Jadi perlu semuanya. Nah makanya teman-teman kalau Anda main ke rumah kami, saya gunakan atmosfer di ruang tamu, di ruang kumpul keluarga sama anak-anak. Kalau nonton, makan, kami ada atmosfer di sana. Di kamar tidur saya juga ada satu, di kamar tidur anak-anak ada satu. Lalu untuk orang tua, mereka juga pakai atmosfer. Karena buat kami, ini hal yang penting. Daripada uangnya habis buat ngobatin penyakit, mendingan kita proteksi, seperti itu ya. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian. Semoga membantu sesi malam hari ini. Nanti kita jumpa lagi di sesi berikutnya ya. Kita adakan lumayan rutin, kadang 1 minggu, 2 minggu sekali buat sesi bincang sehat ini. Oke, selamat malam. Maaf Pak Jeffrey, masih ada satu pertanyaan lagi apa? Masih boleh dijawab? Boleh Pak Hari. Ya, jadi ada pertanyaan dari Pak Willy bahwa kalau misalnya penyakit herpes, tapi kemudian beli Nutrilite Garlic dan WCMI, cara minumnya dipisahkan atau bagaimana? Nah, sebelum jawab ini, yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai penyakit herpes. Penyakit herpes itu ada beberapa jenis, itu diakibatkan oleh virus. Virusnya herpes ini itu menyerang syaraf. Jadi dengan demikian, penderita penyakit herpes biasanya kalau dia lagi parah-parahnya itu di bagian yang terserang itu misalnya kulit leher dan sebagainya itu bisa seperti kemerahan dan agak basah. Tapi pada waktu sudah kering, kelihatannya sudah sembuh, serangan di syarafnya masih tetap ada. Jadi selama 6 bulan setelah sembuh biasanya masih tetap sakit, di nyeri sendi, nyeri syaraf dan sebagainya. Jadi dengan demikian memang karena apa namanya,
virus itu sebetulnya tidak ada obat yang bisa membunuh virus sebetulnya. Tapi silakan minum obat dokter yang sudah disarankan. Terus kemudian memang bagus sekali kalau kemudian kita konsumsi garlic, karena garlic itu juga antiviral, jadi antivirus. Sebaiknya juga ditambah dengan eye defense sekali lagi. Dan kalau bisa sih triofondasi. Nah, kemudian kalau sebetulnya sih kalau dicampur dengan obat dokter tidak masalah sebetulnya, karena suplemen kita itu anggap aja seperti makanan. Jadi setelah makan kita minum obat dokter sebenarnya nggak masalah. Tapi memang lebih bagus kalau kemudian dipisahkan. Misalnya minum Nutrilite-nya itu sebelum makan. Kemudian 15 menit setelahnya, jadi setelah makan, itu kemudian obat dokternya yang dimakan. Gitu gambarannya. Silakan kalau ada tambahan Pak Jeffrey. Saya mudah-mudahan ini sudah cukup lengkap. Ya, terima kasih Pak Hari sudah menjawab pertanyaannya Bro Willy. Oke teman-teman, sampai jumpa semuanya. Terima kasih buat Pak Hari yang sudah banyak share dan kita bisa banyak belajar pada malam hari ini. Ayo teman-teman, jaga kesehatan Anda supaya tetap optimal dan kita bisa terus mengejar rencana-rencana yang luar biasa di masa depan. Oke, malam semuanya. Bagi yang butuh rekaman malam hari ini, nanti tinggal info aja ke para mentor ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima Bye. kasih Pak Jeffrey. Terima Terima kasih, kasih Brother Jeffrey, sharingnya Brother Pak Arifagio. Jeffrey. Luar biasa. Bye, saya N ya. Ya.